Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lazawadi Hadiendra Mudianto dengan NIM 24515030711023. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan di tugas nomor 5 sesuai dengan hasil NIM saya modulo 6, yaitu 5. Jadi di sini tugasnya adalah tentang serangan ransomware terhadap PDN. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu PDN. Jadi PDN itu adalah infrastruktur data center yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Fungsi PDN itu sendiri adalah menyediakan layanan hosting untuk aplikasi dan sistem informasi pemerintah, menyimpan data-data penting seperti data kependudukan, imigrasi, dan berbagai layanan publik lainnya, mendukung transformasi digital pemerintahan atau yang kita kenal sebagai e-government, mengintegrasikan sistem informasi antar kementerian dan lembaga. Dan yang perlu kita pahami, PDN ini melayani lebih dari 210 instansi pemerintah. Jadi bisa dibayangkan betapa kritisnya infrastruktur ini untuk kelancaran layanan publik di Indonesia. Kedua yaitu menjawab kronologi serangan. Jadi pada 20 Juni 2024 serangan ransomware Brandkeeper menghantam pusat data nasional, sementara sistem mulai mengalami gangguan dan data terenkripsi oleh pelaku. Dampaknya sangat masif, berbagai layanan publik lumpuh total, sistem imigrasi di bandara dan pelabuhan tidak berfungsi, layanan Dukcapil seperti pengurusan IKTP dan akta kelahiran terganggu, portal BPJS Kesehatan mengalami gangguan, sistem perizinan berusaha atau OSS tidak bisa diakses, dan e-government di berbagai daerah ikut terdampak. Total ada 282 instansi yang terkena dampak serangan ini. Gangguan ini berlangsung cukup lama hingga beberapa minggu. Pemulihan dilakukan secara bertahap dengan berbagai kendala dan beberapa layanan. Dan beberapa layanan baru benar-benar normal setelah 1-2 bulan kemudian. Lalu tuntutan pelaku dan respon pemerintah. Seperti modus ransomware pada lainnya, pelaku dari kelompok Brandkeeper menuntut tebusan. Mereka meminta pembayaran dalam bentuk cryptocurrency dengan nilai yang dikabarkan mencapai miliaran rupiah. Pemerintah tidak mempublikasikan angka pastinya untuk alasan keamanan. Pelaku juga mengancam akan mempublikasikannya data yang mereka curi jika tebusan tidak dibayar. Mereka memberi deadline dengan kandang timer. Lalu bagaimana respon pemerintah? Pemerintah mengambil keputusan yang tepat dengan menolak membayar tebusan. Ini sesuai dengan standar kebijakan internasional, karena membayar tebusan hanya akan mendanai kegiatan kriminal, tidak menjamin data akan dikembalikan, membuat Indonesia menjadi target yang lebih menarik di masa depan. Pemerintah kemudian membentuk tim tanggap darurat melibatkan Kominfo, BSSN, dan berbagai pakar keamanan cyber dalam luar negeri untuk melakukan proses recovery data. Lalu di analisis risiko dan kelemahan, yang pertama, apa itu ransomware Brandkeeper? Jadi Brandkeeper adalah varian ransomware turunan dari Lockbit 3.0, salah satu keluarga ransomware yang paling berbahaya di dunia. Cara kerjanya ada 5 tahap. Yang pertama, infiltrasi awal. Ransomware masuk melalui berbagai cara, bisa lewat phishing email, eksploitasi celah keamanan sistem yang belum di-patch, atau menggunakan kredensial yang bocor. Di sini teknik social engineering sering digunakan untuk menipu korban. Yang kedua, lateral movement. Setelah berhasil masuk, ransomware tidak langsung mengenkripsi. Ia akan menyebar ke seluruh jaringan internal, mencuri kredensial administrator, dan memetakan struktur jaringan untuk mencari aset-aset penting. Lalu yang ketiga adalah data exfiltration. Ini yang membuat Brandkeeper sangat berbahaya.
sebelum mengenkripsi data, mereka mencuri data sensitif terlebih dahulu, dan ini disebut juga teknik double extortion, pemerasan ganda. Yang keempat, enkripsi. Nah, baru setelah itu mereka mengenkripsi file dengan algoritma kriptografi yang sangat kuat, kombinasi dari AES dan RSA. File extension berubah dan sistem menjadi tidak bisa diakses. Lalu yang terakhir adalah extortion. Pelaku meninggalkan ransom note dengan instruksi pembayaran dan mengancam akan mempublikasikan data yang dicuri jika korban tidak membayar. Jadi ini bukan sekedar data, tapi pencurian data juga. Ancamannya berlapis. Lalu kelemahan teknisnya yaitu pertama, infrastruktur keamanan yang tidak optimal. Sistem deteksi intrusi atau IDS atau IPS tidak berfungsi maksimal. Segmentasi jaringan lemah sehingga ransomware mudah menyebar. Firewall dan security monitoring tidak memadai, patch management tidak teratur, banyak sistem yang vulnerability-nya sudah diketahui publik tapi belum di-patch. Kedua, sistem backup yang bermasalah. Ini yang paling krusial. Backup seharusnya menjadi last line of defense. Tapi apa yang terjadi? Sistem backup tidak terpisah dari jaringan utama. Akibatnya, ketika ransomware menyebar, backup ikut terenkripsi. Tidak ada disaster recovery plan yang efektif. Recovery time terlalu lama. Tiga, access control. Nah, di access control ini sangat lemah. Manajemen hak akses tidak ketat. Tidak ada multi-factor authentication-nya. Password policy tidak kuat, monitoring akses minimal. Lalu kelemahan kebijakan dari sisi tata kelola data, tidak ada standar keamanan yang konsisten antar instansi. Lalu audit keamanan tidak rutin. Lalu sertifikat keamanan seperti ISO 27001 belum lengkap diterapkan. Dari sisi sumber daya manusia, kurangnya tenaga ahli keamanan cyber, pelatihan security awareness sangat minimal, tidak ada simulasi serangan atau red team or blue team exercise, dan dari sisi koordinasi tidak ada protokol respon insiden yang jelas. Koordinasi antar lembaga, Kominfo, BSSN, Polri tidak seamless. Lalu komunikasi krisis yang lambat dan tidak terstruktur. Lalu aset vital yang terdampak, yang pertama ada data kependudukan, database NIK dan KTP elektronik dari 270 juta lebih penduduk Indonesia, termasuk informasi pribadi sensitif seperti alamat, data keluarga. Lalu layanan imigrasi. Layanan imigrasi itu seperti sistem SAS, paspor, visa, data perjalanan lintas negara, clearance keimigrasian. Lalu yang ketiga, layanan kesehatan. Di sini layanan kesehatan seperti data pasien BPJS, riwayat medis, klaim asuransi kesehatan. Lalu ada layanan perizinan yang seperti OSS, izin usaha dan investasi, database perusahaan. Lalu dalam infrastruktur kritis itu sistem komunikasi pemerintah, database antar lembaga, backbone e-government. Ini bukan cuma data biasa, ini adalah data-data pribadi ratusan juta warga negara yang diamanatkan UU untuk dilindungi. Lalu kita langsung ke tinjauan regulasi dan tata kelola. Pertama, implikasi UU, PDP, dan regulasi Kominfo. Nah, dalam UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi mengatur dengan jelas kewajiban pengendali data pribadi. Pasal 16 menyebutkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, menggunakan data sesuai keperluan, dan yang paling penting melindungi data dengan langkah teknis dan operasional yang memadai. Lalu memberitahu subjek data jika terjadi kegagalan perlindungan. Bagaimana dengan kasus PDN?
jelas ada kegagalan perlindungan data. Pemerintah sebagai pengendali data gagal melindungi data pribadi ratusan juta warga. Ada kewajiban notifikasi dalam 3 kali 24 jam setelah insiden terjadi. Kepada subjek data yang terdampak. Ini penting agar masyarakat bisa mengambil langkah preventif, misalnya mengubah password atau mewaspadai fraud. Nah, potensi sanksinya apa? Menurut UU PDP, pertama sanksi administratif, mulai dari teguran tak tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga denda maksimal 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan negara. Lalu tanggung jawab perdata kepada subjek data yang dirugikan, potensi tuntutan class action dari masyarakat. Selain PDP, ada juga PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang mengatur kewajiban sistem keamanan untuk penyelenggara sistem elektronik, harus ada backup dan disaster recovery, sertifikasi keamanan untuk sistem strategis, dan peraturan BSSN tentang standar minimum keamanan untuk infrastruktur informasi vital. Lalu pelanggaran prinsip data protection by design and by default. Nah, di sini ada indikasi pelanggaran. Apa itu data protection by design? Artinya perlindungan data harus sudah dipikirkan sejak tahap perancangan sistem, bukan ditambahkan saat belakangan. Bukti pelanggarannya adalah sistem PDN tidak dirancang dengan prinsip security first, lalu tidak ada segmentasi data yang memadai, arsitektur tidak mengantisipasi serangan cyber tingkat lanjut, lalu backup tidak didesain terpisah dari sistem utama. Lalu data protection by default, artinya pengaturan keamanan paling ketat harus menjadi default setting. Bukti pelanggarannya ada pengaturan keamanan default tidak cukup kuat, lalu tidak ada enkripsi data at rest dan in transit secara default. Akses kontrol tidak restriktif by default, logging dan monitoring tidak aktif maksimal. Lalu bukti konkret dari insiden ini, tidak ada enkripsi berlapis. Kalau data sudah terenkripsi sebelumnya oleh sistem, ransomware tidak bisa langsung mengenkripsi ulang. Backup vulnerability, backup ikut terenkripsi menunjukkan tidak ada isolasi proper. Lalu lateral movement mudah. Ransomware menyebar dengan mudah ke seluruh sistem, artinya tidak ada network segmentation. Lalu detection lambat, menunjukkan tidak ada monitoring real time yang efektif. Dan yang harusnya diterapkan adalah zero trust arsitektur. Jangan percaya siapapun secara default. Lalu assume breach mentality, desain sistem dengan asumsi akan diserang. Lalu enkripsi end-to-end by default. Lalu least privilege access, hanya berikan akses minimal yang diperlukan. Continuous monitoring dan threat detection. Lalu yang keempat ada rekomendasi strategis. Dari insiden ini ada beberapa pelajaran besar yang harus kita ambil. Pertama, keamanan cyber adalah prioritas nasional. Infrastruktur digital sama kritisnya dengan infrastruktur fisik seperti jalan atau pelabuhan. Dua, tidak ada sistem yang 100% aman. Maka fokus kita pada resilience dan recovery, bukan hanya prevention. Ketiga, kolaborasi adalah kunci. Koordinasi antara lembaga harus seamless. Yang keempat, ada transparansi membangun kepercayaan. Komunikasi jujur kepada publik itu penting. Dan koordinasi dengan keamanan PDN sembilan publik. Yang satu adalah teknologi. Dari sisi teknologi itu ada implementasi defense in depth atau pertahanan berlapis. Ini artinya tidak mengandalkan satu layer keamanan saja, tapi berlapis-lapis. Contohnya
perimeter security, network segmentation, endpoint protection, email security. Lalu strategi backup 32110 rule. Ini standar industri untuk backup 3 copies of data, 2 different media types, 1 copy offsite, 1 copy offline, dan atau immutable, dan no errors. Enkripsi berlapis, seperti data at rest, data in transit, database encryption, manajemen sistem yang terpusat dan aman. Lalu Security Operation Center, SIEM untuk monitoring real time, SOAR untuk automated response, threat intelligence integrasi, dan incident response playbooks yang jelas. Lalu ada disaster recovery as a service, recovery time objective kurang dari 4 jam untuk line kritis, recovery point objective kurang dari 1 jam, automated failover ke backup site, regular GR testing minimal setiap 3 bulan. Lalu yang kedua dari SDM, yaitu ada pengembangan kapasitas SDM, rekrutmen dan retensi, lalu program pelatihan berkelanjutan, security champions program, knowledge sharing, culture change, dan yang ketiga ada tata kelola. Dari tata kelola ini ada adopsi standar internasional ISO, NIST Cyber Security Framework, CIS Critical Security Controls, full compliance dengan UU PDP, lalu audit dan compliance yang ketat. Lalu ada incident response plan, dan harus ada struktur yang jelas, prosedur darurat harus time bound, dan komunikasi krisis. Lalu ada kerjasama internasional. Indonesia itu tidak bisa sendirian, kita perlu join first, partisipan dalam ASEAN CERT, bilateral agreements, training and knowledge exchange, dan mutual legal assistance untuk cybercrime investigasi. Dan National Cyber Security Council. Dan jadi itu untuk menjawab pertanyaan soal di nomor 5. Dan serangan ransomware ini terhadap PDN adalah wake up call yang sangat keras bagi Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahwa keamanan cyber tidak bisa kita pandang sebelah mata. Investasi dalam people, proses, dan teknologi harus seimbang. Resilience lebih penting dari sekedar prevention. Kolaborasi dan transparansi adalah kunci. Dan implementasi rekomendasi yang saya sampaikan memang tidak mudah, butuh komitmen politik tingkat tinggi, tapi ini harus dilakukan karena data adalah aset paling berharga di era digital, dan melindungi data pribadi ratusan juta warga negara itu adalah amanah konstitusi. Nah, berikut adalah untuk referensi saya, yaitu ada UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Lalu dari Kompas, kronologi serangan ransomware PDN pada tanggal Juni 2024, lalu Detik Brand Shipper, lumpuhkan layanan imigrasi, lalu CNN Indonesia, pemerintah tolak bayar tebusan ransomware, dan kata data analisis kelemahan keamanan PDN. Sekian jawaban dari saya terhadap soal nomor 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.